Halo semua, selamat datang di podcast Ruang Suara. Ngobrol santai tapi banyak makna. Saya Ragila Nugra selaku host di podcast ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Koordinator Bimbingan Konseling SMK Negeri 1 Kota Jambi, Ibu Yeni Astuti SPD. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ini. Tanpa berlama-lama lagi Bu, langsung aja kami izin mau tanya-tanya sedikit mungkin tentang Ibu atau tentang di sekolah ini. Nah, sebelumnya Ibu tugas di SMK 1 nih udah lama apa baru Bu? Kalau dihitungnya termasuk baru, karena ibu dulu sebelumnya udah bertugas di tempat yang lama. Karena ibu di sini ikut dinas bapak dari suami, jadi ibu dipindahkan ke SMK 1. Sebelumnya Ibu di mana Bu? Ibu sebelumnya bertugas di SMP 21 Muara Jambi. Oh, di Muara Jambi. Muara Jambi. Pindah ke Kota Jambi. Iya, pindah ke Kota Jambi. Sekitar kalau menurut ininya sudah berjalan 3 tahun ya, dari 2002 ke 2006. Iya. 2006. Iya, sekitar itulah, sekitar 3 tahun. Karena pindahnya itu sekitar bulan Juli ajaran baru. Gimana sih cara Ibu buat bikin siswa nyaman cerita sama Ibu? Ada Bu tipsnya? Tipsnya itu pertama kita buat dulu pendekatan dengan anak, kita kenal dulu sama anaknya, kita buat rasa dia bisa berbicara. Yang pertama kita dengar aja, dengar apa yang dia mau ucapkan, apa yang mau dia ceritakan. Jadi dia merasa bahwa kita bukan menginterogasi dia, itu Agar dia nyaman juga. iya, jangan kita bersikap menginterogasi, bikin suasananya nyaman bahwa kita adalah teman. Kalau boleh tahu nih Bu, masalah yang sering dihadapin siswa-siswa zaman sekarang tuh apa Bu? Kalau ibu lihat masalah yang sering sekarang itu ya masalah pacaran ya. Pacaran Bu ya? Ya pacaran mungkin yang sudah lewat Udah kurang batas. batas. Oh, kalau bolos-bolos itu udah kurang sekarang Bu? Bolos-bolos Ya bolos masih ada juga? masih. Itu kalau itu termasuk dalam bimbingan belajar ya. Bimbingan belajar bolos, kehadiran, tidak membuat tugas, itu salah satu bimbingan belajar. Gimana sih cara bedain masalah yang bisa diselesaikan sendiri sama yang perlu dibantu guru BK Bu? Kalau yang bisa kita diselesaikan sendiri itu kita cuma bisa mengasih support pada anak bahwa dia mampu menyelesaikan masalahnya. Jangan kita kasih penekanan supaya dia bisa bercerita lebih bebas lagi. Di sekolah kita ini banyak kasus bullying nggak sih Bu? Kalau dari berapa tahun ibu masuk di sini, kasus bullying itu termasuk banyak. Karena bullying ini banyak semacamnya ya. Ada yang bullying fisik, ada bullying non verbal ya. Ya termasuk dalam media sosial. Media sosial. Itu kebanyakan dari mana Bu? Rata-rata sama? Rata-rata sama. Itu kalau media sosial mereka itu sering mengirimkan semacam stiker-stiker yang bisa membuat anak itu merasa tidak nyaman. Cara mencegahnya gimana agar tidak ada bullying di sekolah? Ya, memberikan bahwa materi bullying ya kepada siswa bahwa bullying itu memang tidak boleh, karena itu bisa membuat anak-anak yang dibully ini nanti dia merasa tidak nyaman di sekolah. Karena ada satu kasus itu anak karena mungkin dibully, dia merasa tidak nyaman dan dia akhirnya pindah dari sekolah kita. Nah, kalau boleh tahu kasus pertama yang Ibu tanganin Bu pas ada di SMK 1?
Itu yang pertama, yaitu tadi ibu pernah mengalami pas awal masuk ibu sini itu ada terjadi peristiwa mungkin ada kejadian perkelahian. Iya, yang melibatkan antara jurusan. Antara jurusan Bu? Iya, ada jurusan. Itu tawuran apa berkelahi? Berkelahi, tapi jurusannya beda gitu. Tapi satu orang. Iya. Nah, ada nggak Bu cerita paling lucu atau unik yang pernah Ibu alamin dari kasus-kasus siswa di SMK 1? Kalau yang paling lucu, kalau dari bimbingan konseling itu masalah anak yang bercerita tentang kenapa sih ibu itu sering marah, kata ibu itu sering cerewet. Ya karena ibu kan juga seorang ibu, jadi kan mengalami hal itu. Jadi ibu bisa jelaskan kenapa ibu itu seorang ibu itu harus cerewet, karena ibu-ibu itu kan memang harus mengeluarkan setiap hari itu ada sekitar 6.000 kata yang harus dikeluarkan agar dia tidak merasa stres gitu ya, biar nyaman gitu. Ya. Jadi itu yang ibu pahami dengan anak-anak yang sering mengalami orang tuanya ocen orang tua. Kami juga baru tahu nih Bu jadinya Bu. Apa mitos paling sering tentang guru BK yang sebenarnya nggak bener ada Bu? Sebenarnya sih mitosnya itu guru BK sering dianggap menjadi polisi sekolah. Polisi sekolah. Iya, polisi sekolah. Karena setiap penanganan kasus, baik itu masalah pembulian, kasus tawuran, bolos, ini semuanya ditangani oleh BK. Jadi dianggap BK itu adalah suatu polisi sekolah. Jadi siswa pada takut sama guru BK. Takut. Ada juga sih siswa yang takut kadang lewat di depan BK. Padahal kan BK kan tidak polisi sekolah. BK itu adalah teman siswa. Nah, jadi mereka bisa bercerita apapun masalah ataupun yang mereka alami bisa dibantu oleh BK. Teman siswa sebenarnya Bu ya. Iya. Hal yang paling berkesan yang pernah Ibu alamin apa nih Bu? Yang paling berkesan itu yang pertama itu ibu menangani kasus tentang anak yang broken home tadi ya. Rata-rata anak yang bermasalah itu anak-anak yang sudah orang tuanya berpisah. Setelah ibu selusuri, pertama kali yang bikin anak itu berubah itu karena ada masalah di keluarganya. Penyebab utama Bu. Penyebab utama. Paling utama setelah ibu adakan penelusuran ternyata ada masalah di dalam keluarga. Nah Bu, kalau boleh kasih satu pesan dan harapan Ibu ke semua siswa di sekolah ini apa Bu? Boleh ngomong ke kamera aja Bu. Iya, baiklah untuk pesannya untuk anak-anak SMK 1 pertama mungkin karena kita di dunia kita nanti akan terjun ke dunia kerja ya. Setelah selesai dari SMK 1 kamu akan menuju ke dunia kerja, karena dunia kerja ini beda dengan apa yang ada di kita di sekolah. Pertama yang ibu pesankan yaitu satu disiplin ya, karena disiplin itu merupakan satu proses agar kamu bisa bertahan di dunia kerja. Yang kedua kata ibu tadi, jadilah siswa yang baik atau siswa yang patuh ya terhadap aturan, karena setiap dunia kerja itu pasti ada aturan, pasti juga ada kesepakatan ya yang dibuat oleh dunia kerja. Yang terakhir, jangan lupa sering minta doa sama orang tua, dan satu lagi beribadah kepada Allah agar dimudahkan, dilancarkan segala apa yang kita kerjakan.
menjalankan kewajiban lah Bu ya. Ya, laksanakan kewajiban. Nah, baik, terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan dan maaf jika ada salah kata yang berkenan dari Ibu. Semoga dengan pertanyaan tadi bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi siswa-siswa di sekolah ini maupun di sekolah lain. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Saya Ragil Anugrah, pamit undur diri.